Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan program kajian bahasa Arab kita pada program bahasa Arab Nahwu Intensif Sistem 60 Jam. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang mabni pada pertemuan yang kelima ini. Taibihwafillah, kita mulai saja kajian kita hari ini. Taibihwafillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Pada pelajaran kelima ini, insyaallah kita akan mempelajari tentang al-asma'ul mabniyat wa alamatu binaiha, ya. Isim-isim yang mabni dan ciri-ciri binanya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim-isim yang mu'rab, ya. Nah, dan pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan mempelajari isim-isim yang mabni. Perbedaan antara isim yang mu'rab dengan isim yang mabni adalah, ya, kita lihat di sini kaidah, ya. Isim yang mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya, ya, walaupun dimasuki oleh amil-amil yang berbeda. Nah, ini yang dinamakan dengan isim mabni. Contoh misalkan, ya, pada kalimat, pada jumlah Ja'a hadza, ya. Ja'a hadza artinya telah datang ini, ya. Kalimat hadza, ya, ini berakhiran sukun pada alif, dan dia berkedudukan sebagai fa'il, ya. Kemudian, ya, pada susunan yang lain sini ra'aitu hadza. Nah, kalimat hadza ini tidak berubah, ya, tetap seperti itu, ya. Ra'aitu hadza artinya aku telah melihat ini. Kemudian, ya, marartu bihadza. Marartu, aku berpapasan, bihadza, dengan ini. Nah, pada kalimat ini juga, perhatikan, ini sangat jelas sekali, ikhwah, ya. Antum ketahui bersama bahwa ini dinamakan dengan huruf jar. Nah, biasanya kalau sebuah kalimat diawali dengan huruf jar, itu pasti berakhiran kasrah, gitu. Akan tapi kalau isim mabni, dia tetap saja seperti itu, ya. Dia tidak berubah akhirnya. Nah, itu yang dinamakan dengan isim mabni. Nah, oleh sebab itu maka, ya, dia di dalam keadaan apapun, ya, baik dalam keadaan marfu', mansub ataupun majrur, ya, maka dia tetap seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan isim mabni. Berbeda dengan isim mu'rab. Saya contohkan misalkan kalau kita ganti, ya, kalimat hadza ini dengan kalimat rajulun. Gitu, ya. Kalimat hadza ini kita ganti dengan kalimat rajulun. Ketika diawali oleh jaa, artinya telah datang, jaa rajulun, artinya telah datang seorang laki-laki. Nah, kemudian diawali dengan ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Kenapa berbeda? Ya, karena di sini sebagai fa'il dan di sini sebagai maf'ul bih, gitu. Nah, nampak sekali perbedaannya kalau dalam isim mu'rab, gitu. Apalagi di sini, ya. Ini ada bi, lebih gampang lagi. Marartu bi rajulin, berpapasan dengan seorang laki-laki. Ini sangat mudah. Kenapa? Diawali dengan bi rajulin, seperti itu. Jadi, yang dinamakan dengan isim mabni, ya, ini seperti mana kita telah ketahui bersama, bahwasanya yang dinamakan dengan amil itu kan ada amil lafzi, ada amil maknawi. Nah, gitu. Jadi isim mu'rab ini, isim mabni ini dimasuki dengan oleh amil apapun, maka dia bentuknya tetap seperti itu. Bisa pahami, ya? Ini yang dinamakan dengan isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah akhirnya walaupun dimasuki oleh amil-amil yang berbeda. Selanjutnya, ikhwah fillah. Nah, ada berapa yang dinamakan dengan isim mabni? Ya, al-asmaul mabniyat, ya. Ini yang pertama adalah isim domir, ya. Isim domir, antum ingat pada pelajaran sharaf ada yang namakan dengan
domir, ya, kata ganti. Yang pertama. Yang kedua, isim isyarah, ismul isyarah. Ya, ismul isyarah artinya adalah kata tunjuk. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah al-ismul mausul, kata sambung. Baik. Nah, ismul istifham, ya, kata tanya. Terakhir adalah ismul syarati, kalimat syarat. Baik. Jadi, ya, pada pelajaran dasar ini, ya, yang dinamakan dengan isim mabni itu ada 5. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Inilah yang dinamakan dengan isim-isim yang mabni, yang mana isim-isim ini dia tidak berubah akhirnya. Baik, kita ulang. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Baik. Wafillah azakumullah. Baik, kita coba sekarang bahas satu persatu, ya, yang dinamakan dengan isim-isim mabni ini. Baik. Kita mulai. Yang pertama dari ismud domir, kata ganti. Baik. Kata ganti ini sebenarnya pernah kita pelajari di dalam ilmu shorof, ya, di dalam ilmu tasrif. Baik. Tetapi alangkah lebih baiknya jikalau kita mencoba untuk mendalami, ya, pada pelajaran nahwu ini, atau mengulang kembali maksud saya, ya. Langkah baiknya jikalau kita mengulang kembali pelajaran yang sudah lewat. Kaidahnya, ya, yang dinamakan dengan domir, ad-domiru huwa manaba an zahirin wa yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin mislu ana anta huwa. Domir adalah kalimat yang mengganti dari bentuk yang zahir dan menunjukkan kepada yang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Contoh, ya, saya, kamu, atau dia. Cara mudahnya yang dinamakan dengan domir ini adalah kata ganti, ya. Itu adalah yang lebih simpel di dalam padanan kata daripada domir ini, yaitu kata ganti. Kita lanjutkan, ikhwah. Nah, ini yang pertama, ya, ini domir raf'in, ya, domir raf'in, domir yang berfungsi sebagai subjek. Kalau antum ingin lebih dalam lagi, silahkan mengulang lagi video pada pelajaran shorof, ya, video pertama. Itu dibahas secara gamblang di situ. Akan tapi di sini kita ingin melihat tentang bentuk akhir daripada domir-domir ini. Perhatikan ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita lihat nih, ujungnya ini huwa. Huwa ini berakhiran fathah, maka dia tidak mungkin, ya, berubah menjadi dhammah atau kasrah. Jadi huwa tidak mungkin berubah jadi huwu atau jadi huwi misalkan, ya. Itu tidak mungkin. Dan huma ini juga tidak mungkin berubah. Nah, hum, kenapa gitu kan? Ketika dia berjumpa dengan alif lam misalkan menjadi humul muflihun, kan berubah. Dia berubahnya itu, ya, karena bertemunya dua sukun, gitu. Untuk memudahkan saja dalam pengucapan. Jadi pada hakikatnya tetap sukun, gitu. Hum ini berakhiran sukun. Hiya ini berakhiran fathah. Huma berakhiran sukun, ya, di atas alif. Hunna berakhiran fathah. Anta fathah juga. Antuma ini sukun. Antum, ya, sukun. Anti kasrah. Antuma sukun. Antunna fathah. Ana sukun. Nahnu dhammah. Nah, ini adalah merupakan domir rafa, ya, domir muttasil, domir munfasil dalam keadaan rafa. Sekali lagi ana ulang, ini adalah domir munfasil dalam keadaan rafa sebagai subjek. Nah, ini, ya, semua domir ini tidak mungkin, ya, berubah akhirnya, ya, kecuali kalau yang berakhiran sukun, ya. Jikalau dia bertemu dengan sukun lagi, ya, misalkan alif lam, maka ada harokat yang dinamakan dengan harokat untuk memudahkan dalam pembacaan, tashil, ya. Humul muflihun itu namanya disebut dengan harokah munasabah, ya. Karena
bertemunya dua sukun. Waliltiqai sakinain. Taib. Itu yang pertama ikhwah, ya. Taib, kita kan ya, domir juga ada yang namakan dengan domir nasbin, ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, ya. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini. Taib. Untuk lebih detailnya lagi tentang ini ya silakan kembali lagi kepada video sorop ya, pada video yang pertama. Taib. Iyahu ini berakhiran dhamma sini. Iyahuma ini sukun. Iyahum juga sukun. Iyaha sukun ya. Iyahuma sukun. Iyahunna fathah sini. Iyaka fathah. Iyakuma sukun. Iyakum sukun ya. Iyaki kasrah. Iyakuma ya, sukun. Iyakunna fathah. Iyaya fathah. Iyana ya, ini sukun. Nah ini tidak berubah akhirnya. Jadi ini adalah domir nasbin. Ya. Domir nasbin adalah domir yang berfungsi sebagai objek. Ya. Seperti misalkan dalam Al-Quran kita dapati ya, dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baik. Kita akan ikhwah sekarang pada domir yang selanjutnya yaitu domir muttasil. Jadi domir muttasil sini hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna ya. Pada ini ya sukun. Nah, ini juga sama. Ini berakhiran dhamma, ini sukun, sukun, berakhiran sukun, berakhiran sukun, fathah. Pada ini ka ya berakhiran fathah, kuma sukun, kum sukun, ki kasrah, kuma sukun, kunna fathah ya. Nah ini ya sukun ya. Ini nah ini juga berakhiran sukun. Nah ini yang pertama ya, dari isim yang mabni adalah domir, yang mana domir-domir ini tidak berubah akhirnya. Ada pertanyaan ya, kenapa misalkan pada domir muttasil ya, misalkan alaihi tidak alaihu, ya walaupun ada dalam Al-Quran ya, Al-Fatah itu ayat yang ke-10 itu alaihu, tapi itu adalah merupakan bentuk qiraah yang lain. Jadi kebanyakan kan alaihi, alaihima, alaihim, alaihima, alaihinna seperti itu. Nah, kenapa? Ya, itu juga sama. Ya, itu adalah merupakan lil munasabah. Ya, karena dia bertemu dengan ya sukun atau dengan kasrah, maka dia lebih mudahnya itu berharokat kasrah untuk 5 ini ya. Hu, humahum, humahunna ini menjadi berharokat kasrah apabila dia bertemu dengan ya sukun atau sebelumnya diawali dengan kasrah. Maka kan kita dapati dalam Al-Quran misalkan ghairil maghdubi alaihim, ya tidak alaihum seperti itu. Ya ini merupakan bentuk ya munasabah. Akan tapi pada hakikatnya yang dinamakan dengan domir itu tetap mabni ya. Tetap dia tetap akhirnya tidak berubah. Dan ada pengecualian dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat yang ke-10 ya, di situ ada kalimat alaihu, itu memiliki bentuk kaidah tersendiri. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ya, kalau dalam bahasa kita kan mudah saja ya, ini dan itu. Tapi dalam bahasa Arab yang dinamakan isim isyarah itu terbagi ke dalam 2 bagian. Ada yang dinamakan dengan ismul isyarati lil qarib ya, artinya adalah kata tunjuk dekat. Kemudian ya, yang kedua adalah ismul isyaratil ba'id ya, atau kata tunjuk jauh. Jadi kata tunjuk ada yang namakan dengan kata tunjuk dekat, kemudian ada yang namakan dengan kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat ya, apa saja? Ismul isyaratil qarib ya, kata tunjuk dekat. Nah, ini adalah merupakan kata tunjuk dekat. Hadza, hadzani, haula'i. Hadza ini untuk seorang, hadzani ini untuk 2 orang,
haula'i, ya, mereka ini. Nah, lihat sekarang ujungnya ini hadza, ini berakhiran sukun. Hazani ini berakhiran kasrah, haula'i ini berakhiran kasrah. Ini lil muzakkar, ya. Artinya ini untuk laki-laki. Jadi hadza, hazani, haula'i, ya, terutama yang dua ini yaitu hadza dan hazani, ini adalah khusus untuk laki-laki atau yang disifati dengan sifat laki-laki. Misalkan hadzal kitab, ini adalah buku. Hazani kitabani. Kemudian yang selanjutnya, ya, masih kata tunjuk dekat yaitu hadhihi, hatani, haula'i. Nah, dia maknanya sama, ya, hanya perbedaannya, ya, hadhihi, hatani, haula'i ini lil muannas untuk perempuan. Hadhihi ini, ya, seorang perempuan, hatani, ya, mereka berdua ini perempuan, haula'i mereka ini perempuan. Jadi atau ini berdua perempuan gitu, ya, hatani ini menerjemahnya seperti itu. Jadi semuanya memiliki arti ini, baik untuk mufrad, musanna maupun jama'. Jadi hadza ini, hazani juga ini tapi dua, haula'i ini tapi untuk laki-laki banyak. Hadhihi ini untuk seorang perempuan, hatani, ya, ini untuk dua perempuan atau yang disifati dengan perempuan, haula'i ini untuk perempuan dalam jumlah banyak. Ini lil muannas. Ini adalah ismul isyarah lil qarib, ya, kata tunjuk dekat. Lanjutkan, yang selanjutnya adalah ismul isyarati lil ba'id, yaitu kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh ini, ya, ini zalika, zanika, ulaika. Ya. Baik, zalika, zanika, ulaika, ya, ini artinya memiliki arti itu, ya. Zalika itu, ya, seorang laki-laki. Zanika itu dua orang laki-laki. Ulaika mereka itu laki-laki atau yang disifati dengan sifat untuk muzakkar, sifat untuk perempuan. Sekarang zalika ini, ya, untuk kitab misalnya, zalikal kitab, seperti itu, ya, nilil muzakkar. Yang selanjutnya yaitu tilka, tanika, ulaika. Ini sama artinya, akan tetapi perbedaannya bahwasannya tilka, tanika, ulaika ini adalah lil muannas untuk perempuan, ya. Tilka, ya, itu seorang perempuan, tanika itu berdua perempuan, ulaika mereka itu perempuan. Ini lil muannas. Semuanya memiliki arti itu, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Ini adalah isim isyarah. Jadi sekali lagi kita kelompokkan. Isim isyarah terbagi dua, ada ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat, kemudian ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk jauh. Ismul isyarah lil qarib, ya, tadi hadza, hazani, haula'i itu untuk muzakkar, kemudian hadhihi, hatani, haula'i untuk muannas, ya. Kemudian ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh, zalika, zanika, ulaika itu lil muzakkar, kemudian tilka, tanika, ulaika itu lil muannas, dan semuanya memiliki arti itu. Alhamdulillah, ikhwah, tadi pembahasan tentang ismul isyarah, dan kita lihat sekarang akhirnya, ya, zalika ini berakhiran fathah, zanika juga sama fathah, ulaika fathah, tilka fathah, tanika juga fathah, ulaika juga fathah. Jadi untuk ismul isyarah lil ba'id ini semuanya berakhiran fathah. Kita lanjutkan sekarang al ismul mausul, isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata sambung. Itu dalam bahasa kita artinya yang. Ismul mausul. Ada berapa isim mausul? Nah, isim mausul ini alladzi, alladzani, allazina. Alladzi yang untuk satu orang laki-laki, allazani dua, ya, yang untuk dua orang laki-laki, alladzina yang untuk laki-laki dalam jumlah banyak. Maka ini
lil muzakkar, ya, untuk laki-laki. Selanjutnya allati, allatani, allati atau allai, nah ini lil muannas untuk perempuan dan maknanya sama, ya. Allati yang, ya, untuk seorang perempuan, allatani yang untuk dua orang perempuan, allati atau allai ini sama, dua-duanya memiliki makna yang sama. Ini yang untuk perempuan dalam jumlah banyak, ya. Semuanya memiliki arti yang baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Catatan, ya, bahwasanya isim mausul ini, ya, kalau dalam nahwu lanjutan nanti kita akan membaginya ke dalam dua bagian. Ada yang namakan dengan mukhtas dan ada yang namakan dengan mushtarak, ya. Tapi pada nahwu dasar ini, ya, cukup bagi antum semua untuk memahami tentang isim mausul, ya, yang seperti ini dulu. Sekarang kita lihat ujungnya. Alladzi ini berakhiran sukun, alladzani ini berakhiran kasrah, alladzina berakhiran fathah, allati ini berakhiran sukun sini, allatani ini berakhiran kasrah, allati ini sukun, allai juga sukun. Ya. Ini adalah pembahasan tentang isim mausul. Kita lanjutkan ikhwah sekarang kepada pembahasan selanjutnya dari al-asmaul mabniyat, yaitu tentang isim istifham. Apa itu isim istifham? Isim istifham artinya adalah kata tanya atau kalimat tanya. Nah, kalimat tanya dalam bahasa Arab, ya, itu ada beberapa, ya, dan kita coba untuk merangkaikannya dalam sebuah jumlah agar lebih bisa dipahami. Man, ya, ini untuk bertanya tentang orang, ya. Man, contoh sini, man anta, ana Mahmud. Siapa engkau? Ya, saya Mahmud. Ini berakhiran sukun. Man artinya siapa. Lanjut. Ma ini artinya apa? Ya, ma apa? Masmuk, ya. Ini karena yang ditanya nama, ya, masmuk, ya, apa namamu? Nah, kalau diterjemahkan ya jadi siapa namamu, ya, dalam bahasa kita. Bukan, tapi ya, dalam bahasa Arab sebenarnya ini yang ditanya tentang ismnya, ya, tentang namanya, bukan tentang orangnya. Oleh itu maka menggunakan kalimat tanya ma, artinya apa? Ismi Abdullah, nama saya adalah Abdullah. Nah, ini juga sama, berakhiran sukun. Lanjut. Maza. Nah, ini dalam bentuk lain dari ma ditambah dengan hadza sebenarnya, dan dipendekkan menjadi maza. Artinya tetap sama, apa. Misalkan maza alal maktabi, ya, apa yang ada di atas meja. Ad-daftaru alal maktabi, buku tulis itu ada di atas meja. Selanjutnya ikhwah, aina. Aina artinya di mana, ya, kalau pakai ila menjadi kemana, ya. Aina, aina abuka ya Ahmadu, ya. Di mana ayahmu hai Ahmad? Huwa biddukan, ya, dia ada di toko. Nah, aina ini berakhiran fathah. Kita lanjutkan. Mata, ya, mata artinya kapan, ya. Mata ja'al ustadzu, ya, kapan datangnya ustadz, ya. Ja'al ustadzu zuhran, ya. Ustadz datang di waktu zuhur. Ini mata, dia berakhiran sukun pada alif sini, mata. Kita lanjutkan. Kam, ya, kam artinya berapa. Ini juga sama, berakhiran sukun. Kam taliban fil fasli, ya. Kam taliban fil fasli, berapa orang mahasiswa di kelas? Fil fasli talibani, di kelas ada 2 orang mahasiswa. Ini kam berakhiran sukun, ya, di atas huruf mim. Kemudian limadza, ya. Limadza artinya mengapa. Limadza gibta amsi, kenapa engkau tidak hadir hari kemarin? Li'annani marid, karena saya sakit. Limadza ini artinya kenapa, dan dia berakhiran sukun sini.
kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Itu arti aslinya kaifa itu bagaimana. Contoh sini, kaifa haluka, artinya bagaimana keadaanmu gitu. Ya, kalau yang diterjemahkan menjadi apa kabar, ya sah-sah saja ya, itu adalah penerjemahan yang memang bersifat sesuatu yang sudah familiar dengan kita. Jadi tidak berdasarkan lafziyahnya, tapi maknawiyahnya saja. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Jawabannya ana bi khair, alhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ini paling banyak dipakai ini. Kaifa haluk, ana bi khair, alhamdulillah. Taib ini berakhiran fathah. Kaifa. Taib kita kan ikhwah, hal ya. Hal artinya apakah ya. Hal istaiqadta mubakkiran, ya. Apakah engkau bangun dengan segera? Jawabannya na'am. Hal ini jawabannya dua ya. Kalau betul ya na'am, kalau tidak la. Ini jawaban untuk hal. Hal istaiqadta mubakkiran, apakah engkau bangun dengan segera? Na'am. Semua isim istifham bersifat mabni, tidak bisa berubah akhirnya. Ini penjelasan tentang isim istifham. Kita ingatkan ikhwah, selanjutnya adalah isim syarat. Apa ini isim syarat? Ya. Isim syarat ini kata syarat, ya. Syarat untuk tercapainya sesuatu. Ya. Ini man yajtahid yanjah. Nah, kalau man tadi di isim istifham artinya siapa. Nah, kalau di isim syarat ini artinya bukan siapa, tapi barang siapa atau siapa saja ya. Contoh man ya, barang siapa. Man yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, yanjah, maka dia akan berhasil atau dia akan sukses. Kemudian yang kedua ma ya. Ma ini apa saja artinya kalau dalam isim syarat. Matab al syarran tandam, apa saja ya, kejahatan yang kamu kerjakan, tandam, maka kamu akan menyesal. Kemudian mata ya, ini kalau dalam isim syarat artinya kapan saja. Mata tadhab azhab ya, kapan saja kamu pergi, aku pergi. Selanjutnya aina, ini kemana saja ya. Aina tadhab, kemana saja kamu pergi, azhab, aku pergi. Nah, ini berbeda dengan tadi isim istifham. Kalau isim syarat ini kalimatnya bukan bersifat pertanyaan, tapi dia bersifat pernyataan. Nah, untuk isim-isim syarat ini akan dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam pada bab tentang alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Nanti insyaallah ya, pada setelah ini kita akan membahas tentang fi'il ya. Dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari ya, kemudian fi'il amr. Nah, nanti pada pembahasan tentang fi'il mudhari kita akan bertemu dengan alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Dan di sana nanti kita akan mengetahui apa saja alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, di antaranya adalah mereka termasuk ke dalam isim syarat. Nah, kita bahas sekarang apa perbedaan ya, penggunaan isim istifham dan isim syarat. Padahal kalimatnya sama, yaitu pada isim istifham misalkan man. Nah, man anta, ana Mahmud. Siapa kamu? Saya Mahmud. Ini. Nah, untuk isim istifham ya, kalimatnya seperti ini. Man anta, ana Mahmud. Saya Mahmud. Kemudian kalau isim syarat, nah ini tadi man yajtahid yanjah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Maka ya, kesimpulan, isim istifham digunakan untuk sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jadi itu isim istifham itu untuk sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sementara isim syarat adalah pernyataan gitu, bahwa untuk tercapainya sesuatu memerlukan syarat tertentu. Nah, maka nanti kita akan belajar ini man, ini namanya isim syarat. Yajtahid ini adalah fi'il syarat. Yanjah ini adalah jawab syarat. Nanti itu insyaallah ya, akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya ya, tentang yang menjazmkan fi'il mudhari. Ikhwah, kita lanjutkan sekarang. Alamatu bina'il ismi ya, ciri-ciri tetapnya sebuah isim.
Sebuah isim yang mabni itu tadi sudah saya sebutkan, ya. Yang mana tadi ada yang berakhiran sukun, ada yang berakhiran dhammah, ada yang berakhiran fathah, dan ada yang berakhiran kasrah. Nah, maka 4 harokat itu adalah merupakan ciri tetapnya isim. Taib. Maka ya, di sini ya, ada yang namakan dengan mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi artinya tetap berbaris fathah. Taib, perhatikan. Zalika ini akhirnya fathah. Anta juga sama fathah, aina juga sama fathah, kaifa juga sama berakhiran fathah. Nah, maka semuanya ini dinamakan dengan mabniun alal fathi, tetap berbaris fathah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah fathah, seperti itu. Tapi kemudian ada yang dinamakan dengan mabniun alal kasri, ya. Tetap berbaris kasrah. Hadhihi, anti, haulai, ini semuanya berakhiran kasrah. Ya. Kemudian ada mabniun ala dhammi, ya, tetap berbaris dhammah. Nahnu, haisu, ini ya semuanya ini mabni, ya, atas dhammah. Kemudian mabniun ala sukun, ya, mabni sukun. Hadza, ini sukun, di mana sukunnya? Di alif. Hadza. Kemudian hum, ini terlihat ya. Hum, antum, ini jelas sukunnya. Ana, ini juga sukun, di mana? Di alif. Huma juga sama. Itu adalah merupakan mabniun ala sukun. Maka mereka itu mabni, ya. Ada yang mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, mabniun ala dhammi, dan mabniun ala sukun, dan tidak bisa berubah akhirnya. Itu tadi pembahasan tentang isim-isim yang mabni, ya, dan juga ciri-ciri mabninya. Jadi ingat saja ya, 4 harokat dalam bahasa Arab ada fathah, kasrah, dhammah, sukun. Nah, maka itu adalah merupakan ciri-ciri tetapnya isim mabni. Jadi kalau yang fathah ya tetap fathah, dhammah tetap dhammah, kasrah tetap kasrah, sukun tetap sukun. Latihan ikhwah, mudah saja latihannya hari ini. Sebutkan ciri-ciri mabni isim-isim berikut ini. Mudah sekali ikhwah, ya. Ini semua tinggal dilihat saja ujungnya dan antum sebutkan mabniun ala dhammah, mabniun ala fathi, misalkan mabniun ala kasri, dan selanjutnya. Itu ikhwah untuk materi kita hari ini, ya. Dan mudah-mudahan memberikan nilai manfaat bagi kita semua materi kita hari ini, ya. Kepada ikhwah fillah yang ingin membantu program kita, bersilakan di program Infak Binamaki IBM untuk operasional dan pengembangan program, ya, di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310001344161 atau di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 12570388854. Informasi bisa antum dapatkan di 085795955657 atau 082121493636. Itu tadi kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.